Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada kasus penyebaran penyakit DBD terus meningkat. Di Brebes penderita DBD mencapai lebih dari 2.000 pasien. 11 pasien meninggal dunia. Rapat pleno KPU Kota Semarang menetapkan pasangan Agustina Wilujeng Pramestuti Iswar Aminuddin resmi memenangi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang. Naas seorang bocah di Klaten tewas tersetrum aliran listrik saat bermain dekat tiang listrik yang terendam banjir. Seorang bocah di Klaten tewas tersetrum aliran listrik saat bermain dekat tiang listrik yang terendam banjir. Diduga korban tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang terkelupas. Peristiwa tragis menimpa seorang bocah ketika ia dan teman-temannya bermain air banjir di dekat tiang listrik di pinggir jalan Desa Kradenan Trucuk, Klaten pada Jumat lalu. Saat bermain di bawah hujan, siswa SD Malang itu meninggal tersetrum saat tak sengaja menyentuh tiang lampu yang sedang terendam banjir. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kemarin anak itu berlima bermain air, infonya bermain air hujan-hujanan, kemudian adik Alif ini menyentuh tiang, kemudian tiang listrik itu dan ternyata ada kabelnya yang terkelupas. Nah itu langsung tersengat. Teman-temannya lari karena tahu kalau itu listrik. Himbauan untuk RT/RW untuk mengecek yang listriknya, bila ada hal-hal yang kurang melaporkan ke berwenang. Kemudian himbauan untuk anak-anak jangan bermain saat hujan, dan dari pihak keluarga dan rumah musibah terus nanti demikian. Sabtu siang, korban pun dimakamkan di tempat pemakaman setempat diiringi duka mendalam keluarga. Insiden maut ini menjadi pengingat agar para pihak terkait mulai memeriksa keamanan sambungan listrik di tiang-tiang lampu agar peristiwa ini tak lagi terulang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang remaja ditemukan tewas di sebuah kandang kambing milik warga Desa Banatan Batang Jumat lalu. Warga mengaku tidak mengenal korban dan sempat melihat korban mondar-mandir di perkampungan. Warga Desa Banaran Banyu Putih Batang digegerkan dengan temuan jasad seorang pria terikat tali tambang pada lehernya di sebuah kandang kambing milik warga. Petugas dari Polsek Limpung dibantu tim Inafis Satreskrim Polres Batang yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Petugas mendapati korban tanpa identitas dan berusia diperkirakan di bawah 20 tahun. Warga mengaku tidak mengenal korban, namun sempat melihat korban berkeliaran di perkampungan sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas. Ada dua warga yang telepon saya untuk kesini kan. Ada orang gantung diri di kandang kambing ini, dan tepatnya di bawah tower di kandang kambing. Dan dari warga juga katanya ini sudah dari tadi muter-muter dukuh sini, dukuh Sarirejo, dan tiba-tiba ketemu sudah gantung diri. Oh, itu bukan warga sini berarti? Bukan warga sini. Ada warga yang kenal Pak Lurah? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada yang kenal. Kini jasad korban telah dibawa petugas ke RSUD Kalisari untuk dilakukan visum dan identifikasi guna memastikan penyebab kematian korban. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Tengkorak manusia ditemukan warga di puncak pegunungan Argopuro Lasem Kamis pekan lalu. Tengkorak misterius itu ditemukan beserta tulang dengan pakaian lusuh. Tengkorak beserta tulang manusia ini ditemukan warga di puncak pegunungan Argopuro Lasem, tepatnya di Dukuh Siwalan, Kecamatan Sedan, Rembang. Adanya temuan tengkorak ini berawal dari laporan warga sekitar.
Tim Inafis yang terjun ke lokasi sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Dari masyarakat ya, masyarakat sedang mencari tanaman di sana dan menemukan ada tempurung itu. Ya, kemudian dicek ternyata ada tengkorak. Kemudian dari masyarakat itu melaporkan ke Polsek, sehingga Polsek melaporkan ke Polres. Kami dari Inafis beserta Polsek dan dokter setempat melaksanakan pengecekan di TKP. Dari hasil sementara dari dokter setempat memang tidak ditemukan kekerasan seperti itu. Jadi di tulang itu tidak ada luka-luka atau seperti apa, tidak ada. Cuman ada baju yang bajunya itu agak kusut. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa melaporkan kepada Polres Rembang atau Polsek setempat. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Seorang mahasiswi ditangkap usai terbukti memamerkan video asusila dan menjualnya di media sosial. Mirisnya, pelaku menggunakan uang penjualan untuk bermain judi online. MDW, wanita berusia 24 tahun ini tak berkutik saat digiring polisi. Ia ditangkap di tempat kosnya di Desa Ngembal Rejo Kudus usai terbukti menjual atau menyebarkan video tindak asusila. Penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku terbukti menjual video asusila melalui media sosial dengan harga Rp50 hingga Rp500.000. Mirisnya lagi, pelaku menggunakan uang penjualan tersebut untuk bermain judi online. Kita dapatkan beberapa video, ya, video-video porno, video asusila. Kemudian dari keterangan si pelaku bahwa itu adalah video dia sendiri, kemudian dilakukan oleh beberapa teman laki-lakinya. Dan dari hasil interogasi kita terhadap kesemuanya, ini memang mereka ini mengakui melakukan beberapa kali kegiatan asusila, baik itu berdua, kadang-kadang bertiga, dan itu. Kemudian selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah ponsel dan pakaian pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Propam Polres Salatiga memeriksa senjata api dan mengecek kondisi psikologis anggotanya untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata api. Pemeriksaan itu tidak lepas dari tragedi tewasnya Kasat Reskrim di tangan Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan. Satu persatu senjata api milik anggota Polres Salatiga diperiksa petugas Propam di Pendopo Polres Salatiga hari Sabtu lalu. Pemeriksaan meliputi bukti kelengkapan administrasi serta memastikan kondisi Senpi berfungsi dengan baik. Selain itu, para anggota juga dicek apakah sudah lulus tes psikologi sehingga secara mental bisa menggunakan Senpi sesuai prosedur untuk mengayomi masyarakat. Hasilnya 11 Senpi yang diperiksa seluruhnya masih berfungsi dengan baik. Anggota yang memegang Senpi juga telah lolos tes psikologi dan mendapat rekomendasi untuk memegang Senpi. Ini memang kegiatan rutin kita setiap sebulan sekali paling tidak kita laksanakan pemeriksaan untuk apa ya, untuk mengetahui kondisi, baik itu kondisi Senpi-nya, termasuk juga kondisi kejiwaan yang personil Polri yang memegang Senpi. Siapapun personil Polri yang memegang senjata api itu harus lulus uji menembak secara psikologis juga, kemudian termasuk juga kesehatannya, dan dia secara rutin melakukan latihan menembak. Demikian. Kita juga memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, terutama pada saat menjalankan tugas kepolisian. Pemeriksaan Senpi merupakan kegiatan rutin untuk mencegah penyalahgunaan. Namun pemeriksaan Senpi kali ini tentu tidak lepas dari tragedi tewasnya Kasat Reskrim AKP Ulir Rianto Ansyari di tangan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar beberapa waktu lalu. Dugaan kuat pelaku menghabisi korban karena mengusik tambang galian C yang di-backing pelaku. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.